Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Jamaah salat Jumat Masjid Ulul Albab Universitas Negeri Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara ini hidup kita, hidup kalian semuanya akan dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari saat ini sampai pada hari kiamat nantinya. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi kalau Allah mengizinkan, kita akan menemui hari raya Idul Fitri. Pada saat itulah semua umat Islam akan dikembalikan kepada fitrahnya masing-masing. Namun di sini saya tidak akan menyoroti fitrah umat manusia sebagai orang yang lepas dari dosa, bukan itu. Namun fitrah kita di sini adalah tercipta sebagai warga negara Indonesia, dan itu sebuah takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Sampai kapanpun kita ini tercipta sebagai warga negara Indonesia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencintai negeri ini lebih daripada cinta kita kepada negara-negara yang lain. Maka betul sekali ketika Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Ini bukan hadis, ini adalah sebuah jargon untuk menumbuhkan rasa cinta warga Indonesia kepada negaranya sendiri. Hubbul waton minal iman berarti cinta negara adalah sebagian dari keimanan kita. Logikanya gampang sekali. Bagi mahasiswa UNES, maka pertama kali yang harus dicintai tentunya adalah UNES, bukan Undip, bukan Gajah Mada, bukan pula UI. Sangat dipertanyakan ketika mahasiswa UNES tidak mau mencintai universitasnya sendiri. Ini sama saja sangat dipertanyakan ketika warga negara Indonesia tidak mencintai negaranya sendiri atau bahkan mencintai negara lain melebihi cintanya kepada bangsa Indonesia. Ini sungguh-sungguh imannya sangat dipertanyakan. Jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita layak mencintai negeri ini. Selain kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki dasar negara yang sangat-sangat hebat, yang sangat sesuai dengan Al-Quran. Ini bagi kita yang beragama Islam. Apa dasar negara itu? Dasar negara itu tidak lain adalah Pancasila. Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya, mengapa kita menggunakan Pancasila? Mengapa bukan Al-Quran yang kita gunakan sebagai dasar negara? Ingat, bangsa Indonesia bukan bangsa atau bukan negara Islam. Di dalamnya ada berbagai macam agama. Namun ketahuilah bahwasanya Pancasila ini sungguh-sungguh sangat sesuai dengan Al-Quran. Kalau kalian semuanya mencermati sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka sesungguhnya ketuhanan yang Maha Esa itu tidak lain adalah Gusti Allah. Bagi kita yang beragama Islam, maka suatu saat kalau mungkin kita ditanya apa dasar negara kita, maka dasar negara kita yang pertama tidak lain adalah Gusti Allah. Dan ini sudah melebihi dari segala-galanya, melebihi dari Al-Quran, karena Al-Quran sendiri adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia daripada Gusti Allah bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka dasar negara ini tidak perlu diganti lagi dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih mulia dari hal itu. Namun mengapa mesti perlu sila yang kedua, sila ketiga, keempat, sampai sila yang kelima? Karena sangat sulit bagi siapapun untuk memahami Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya, beserta zatnya, beserta afalnya kalau tidak diuraikan dengan sila-sila yang lain. Atau gampangnya, sangat sulit bagi kita untuk memahami Al-Quran kalau tidak dibantu dengan kitab fikih, kalau tidak dibantu dengan kitab hadis, atau kalau tidak dibantu dengan kitab-kitab tasawuf. Ini sangat-sangat tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan benar. Maka kita harus bangga, Indonesia berani menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar bernegara nomor satu. Mungkin ini satu-satunya negara yang ada di dunia ini. Kalau sudah seperti ini, mau diganti apa lagi? Tidak ada yang bisa mengganti dasar yang lebih tinggi dari ini. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang harus kita banggakan dari negeri ini terkait dengan terlaksananya agama Islam di negeri ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah berfirman, ciri-ciri bahwasanya seseorang dikatakan betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini harus mau memakmurkan masjid, bukan orang-orang yang tidak pernah mau memakmurkan masjid. Ini sungguh luar biasa. Satu-satunya tempat yang disebut secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai indikator keimanan seseorang adalah masjid. Dan kalau panjenengan semuanya mirsani di sekeliling kita, banyak sekali masjid. Saya sudah browsing di internet, jumlah masjid, musola di seluruh Indonesia lebih dari 650.000. Sementara di Arab hanya 98.000. Ini luar biasa prestasi ini. Dan ini hanya satu-satunya di negeri ini. Kurang syar'i apa Indonesia ini dengan jumlah masjid, dengan jumlah musola terbesar di seluruh dunia. Ini sangat-sangat syar'i Indonesia ini. Kalau dinilai mungkin kesyariahannya itu nilainya A lebih, bukan hanya B. Ini yang kadang kita tidak menyadari. Kadang sebagian orang dari kita masih ingin mengganti Pancasila, masih ingin mengganti negara Indonesia dengan negara syar'i. Negara kita sudah sangat-sangat syar'i. Terbukti dengan itu tadi, menempatkan Pancasila di dalamnya ada Gusti Allah sebagai sila nomor satu. Kemudian adanya masjid, adanya musola, terbanyak di dunia ini. Kurang syar'i apa? Kalau kita berjalan di jalan tol istirahat, di situ ada masjid. Kita ke pom bensin, di situ ada masjid. Kita ke tempat-tempat umum, di situ ada masjid. Bahkan di hotel-hotel pun sekarang ada masjid. Kurang syar'i apa negara ini? Maka sebenarnya kita tinggal menjalankan keislaman kita sebaik mungkin. Kalaupun toh di sana sini ada kekurangan warga negara dalam menjalankan syar'inya, itu wajar. Itu jelas, karena Indonesia bukan negara yang terdiri dari para malaikat, bukan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari umat manusia. Disitulah umat manusia punya potensi salah. Hanya malaikat, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki potensi salah. Tapi selama warga negara di situ terdiri dari umat manusia dimanapun di seluruh ujung dunia ini, maka di situ ada potensi kesalahan. Namun tentunya ada cara yang terbaik bagi kita ketika orang memiliki kesalahan, ada cara yang terbaik untuk mengingatkan kesalahan tersebut sehingga menjadi benar. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang yang saya perhatikan ingin beragama secara baik, ingin beragama secara murni, namun apa yang terjadi? Tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai. Akhirnya mereka bertindak melampaui batas. Ini mungkin kadang kita tidak sadari, bahkan sebagian orang mengikuti bahwa ajaran mereka adalah betul.
Ini adalah perilaku-perilaku yang sungguh-sungguh melampaui batas. Satu, perilaku yang melampaui batas itu adalah banyak orang sekarang ini yang mudah mengatakan orang Islam yang berpandangan beda, yang beraliran beda, dikatakan dengan kafir, dikatakan dengan munafik. Padahal Rasulullah SAW sendiri mengatakan dengan jelas, siapapun di antara umat Islam yang memiliki keimanan meskipun setitik, maka dia berhak masuk surga. Ini apa yang terjadi di Indonesia ini? Banyak orang-orang yang ingin beragama secara baik, tapi apa yang terjadi? Mudah sekali mengkafirkan orang-orang yang berbeda pandangan. Nabi Muhammad sendiri, makhluknya Allah yang termulia, menggunakan standar paling rendah. Apa standarnya? Ketika orang memiliki iman meskipun hanya setitik, orang itu berhak masuk surga. Artinya apa? Orang itu tidak kafir. Karena konsekuensi dari kafir ini adalah finnari abadan, masuk neraka selama-lamanya. Inilah konsekuensi dari kafir. Dan Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal yang demikian. Maka saudaraku-saudaraku semuanya di seluruh tanah air, bagi kalian yang masih sering melakukan hal demikian, mudah mengatakan orang lain yang berbeda pandangan, mengatakan kafir, segera berhenti dari semua itu. Karena itu sungguh-sungguh melampaui batas. Keilmuan Anda, keilmuan ulama sekarang ini semuanya berada jauh di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal demikian. Kalaupun toh ada orang yang mungkin mendekati kafir, itu sebaiknya didekati, disadarkan agar tidak jatuh kepada kafiran. Namun jangan pernah dikatakan sebagai orang kafir. Ada juga orang yang mudah mengatakan orang Islam sebagai orang munafik. Ini apa ini? Ini sesuatu yang salah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal demikian. Apa konsekuensi dari seorang munafik? Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik ini adalah orang-orang yang nanti ketika di akhirat akan ditempatkan di neraka, bukan hanya di lapisan paling bawah, namun berada di lapisan paling bawah. Saya ulangi, bukan hanya di lapisan paling atas, tapi berada di lapisan paling bawah. Inilah konsekuensi orang-orang munafik. Maka melalui mimbar Jumat ini saya katakan pada semua orang yang sering mengatakan orang lain kafir, sering mengatakan orang lain munafik, stop semua itu. Termasuk orang-orang yang ingin mengganti negara Indonesia dengan negara syar'i, stop semua itu. Karena Indonesia sudah sangat-sangat syar'i. Saya ulangi di sini, Indonesia sudah sangat-sangat syar'i. Terbukti dengan jumlah masjid terbanyak di seluruh dunia adalah Indonesia. Dan satu-satunya negara yang berani menempatkan Gusti Allah sebagai dasar negara nomor satu itulah Indonesia. Mau kurang apa lagi? Sengaja saya mengambil tema ini karena saya tahu di mana saya berkhutbah. Ini adalah masjid besar, Masjidnya Ulul Albab, di mana di situ banyak orang-orang calon ilmuwan, banyak orang-orang yang akan menduduki pemerintah. Maka saya harapkan ketika nanti kalian menduduki pemerintah, jalankan pemerintahan yang sudah ada tanpa harus mengganti dasar negara yang sudah ada. Kita tidak perlu mengganti dasar negara dengan Al-Quran, tidak perlu. Dengan cara ini, wahai umat Islam, kalau kalian ingin menjadi wali, kalau kalian ingin menjadi ulama yang sangat-sangat baik, Indonesia tidak akan pernah menghalangi semua itu. Sekarang kembali kepada power Anda, kembali pada potensi Anda, kembali pada ilmu yang ada pada diri Anda. Mampukah Anda menggapai wali, menggapai ulama, menggapai cita-cita yang sangat tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus mengganti dasar negara yang sudah kita canangkan sampai hari ini. Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga negara Indonesia, kadang kita ini salah dalam memaknai negara ini. Kita kadang ngusung budaya lain untuk masuk ke negara ini dengan mengabaikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Saya contohkan budaya berpakaian. Nabi Muhammad jelas sekali dalam berpakaian agar kita menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya adalah dari
pusar sampai ke lutut. Untuk perempuan, auratnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, di sini sebenarnya memunculkan banyak kreativitas bagaimana kita menciptakan pakaian yang tetap menutup aurat namun dengan mode yang berbeda-beda. Saya sampaikan di sini, pakaian syar'i adalah bukan gamis, bukan pula baju koko. Itu adalah budaya. Namun pakaian syar'i adalah pakaian dengan model apapun, mau itu adalah jas, mau itu adalah lurik, mau pakaiannya adalah basofi, selama itu menutup aurat berarti itu adalah pakaian syar'i. Dan Indonesia luar biasa dalam membuat pakaian syar'i, terlepas dari pakaian-pakaian yang membuka aurat. Tapi di sisi lain, pakaian-pakaian model yang ada di Indonesia yang mampu menutup aurat luar biasa banyak, dan ini perlu diapresiasi. Kita tidak perlu mengusung budaya-budaya yang ada di luar negeri untuk masuk ke negeri ini, termasuk budaya-budaya yang ada di Timur Tengah. Tidak semuanya harus kita usung ke sini. Yang harus kita usung ke sini adalah ilmu yang ada di Timur Tengah yang sesuai dengan Al-Quran dan bisa diterapkan di Indonesia. Itulah yang harus kita usung, bukan budaya mereka yang harus kita usung, karena kita memiliki budaya sendiri. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu semua. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kamu semuanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa dengan satu tujuan, saling mengenalkan. Selama ini orang mungkin salah paham, hanya kenal secara individu, bukan. Tapi apa yang dikenalkan? Yang dikenalkan salah satunya adalah budaya kita masing-masing. Indonesia layak mengenalkan budayanya ke Timur Tengah. Jadi seperti itu, bukan hanya kita kenal nama, bukan hanya kita kenal Indonesia secara nama, bukan, tapi budaya-budaya yang ada di Indonesia yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, itulah yang harus kita kenalkan di seluruh mancanegara ini. Ini yang harus kita lakukan mulai hari ini. Maka dari itu, saudara-saudara semuanya, jamaah semuanya, saya ulangi sekali lagi di sini, fitrah kita, takdir kita adalah sebagai warga negara Indonesia. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencintai negeri ini lebih daripada cinta kita kepada negara-negara lain. Kalau ada orang cintanya kepada Indonesia di bawah cintanya kepada negara lain, maka orang ini imannya perlu dipertanyakan. Betul atau tidak imannya orang-orang yang seperti ini? Jamaah semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja yang bisa saya sampaikan pada khutbah siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.